Halo semua, kami dari kelompok 16, mata kuliah PLC dan SCADA Modern dengan dosen pengampu Bapak Afid Wiranto. Adapun anggota kelompok 16 antara lain saya sendiri Femina, Rehan Salim Maulana, Fikri Farezi, Egi Dea Safitri, dan Muhammad Haikal Fabiansyah. Dalam pelajaran PLC ini, kami diminta untuk membuat suatu simulasi sistem. Kelompok 16 sendiri akan mensimulasikan sistem pencucian mobil otomatis. Sebelum menjelaskan terkait sistem yang telah kami buat, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu PLC. PLC sendiri merupakan suatu piranti basis control yang dapat diprogram dan bersifat logik, yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay dan banyak dijumpai pada sistem kontrol proses konvensional. Baiklah, langsung saja untuk sistem pencucian mobil otomatis yang telah kami buat ini terdiri dari beberapa input, diantaranya ada push button start, push button stop, dan juga sensor. Yang kedua ada output yang terdiri dari buzzer, motor conveyor, spray, brush, dan juga lampu finish. Dan menggunakan satu counter yaitu counter buzzer, dan serta ada internal relay yang terdiri dari internal relay start, detect, dan juga finish. Selanjutnya penjelasan setiap room akan dijelaskan oleh Rehan Salim. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram ladder yang digunakan. Mulai dari room 0, itu pada awalnya terdapat button yang berupa rangkaian anomaly open yang berfungsi sebagai PB star. PB star di sini dihubungkan langsung ke dalam outputan yang berupa fungsi keep. Lalu di bawah PB star terdapat push button stop yang menggunakan rangkaian anomaly open juga, yang dihubungkan juga dengan fungsi keep. Lalu di bawahnya itu terdapat internal relay finish yang merupakan rangkaian anomaly open juga. Lalu di sini outputan di room 1 berupa fungsi dari PLC itu sendiri, yaitu fungsi keep dengan jumlah bit adalah 6. Fungsi keep di sini berfungsi untuk menahan status suatu bit agar dapat digunakan sebagai coil yang berfungsi untuk menjaga atau mengunci alamat pada setiap coil tersebut. Sederhananya di sini yaitu tombol start ini berfungsi sebagai set dan tombol stop ini berfungsi sebagai reset. Syarat dari penggunaan fungsi keep ini biar bekerja yaitu suatu sistem harus menggunakan inputan yang berupa perintah differential up dan differential down. Lanjut ke room 1, rangkaian anomaly open. Di sini rangkaian anomaly open itu berfungsi sebagai internal relay star. Lalu di sebelahnya dihubungkan dengan pulse yang berfungsi untuk menghitung jumlah yang ada. Lalu di sebelahnya lagi terdapat pengunci berupa rangkaian anomaly close yang berfungsi sebagai counter buzzer yang digunakan. Outputannya berupa coil yang berfungsi sebagai buzzer. Lalu di bawahnya itu ada fungsi PLC sendiri, yaitu fungsi counter yang digunakan untuk menghitung jumlah satuan dari mobil yang akan masuk nantinya. Di sini menggunakan set value 4 itu merupakan waktu dari rangkaian anomaly open yang berfungsi sebagai push button stop yang terhubung dengan rangkaian anomaly open lagi yang merupakan fungsi dari internal relay finish. Di room yang kedua diawali dengan rangkaian anomaly open yang merupakan internal relay start terhubung dengan anomaly open yang merupakan counter dari buzzer. Di sini outputannya ada 2 coil, yaitu berupa motor conveyor dan juga spray. Lanjut ke room yang ketiga, diawali dengan rangkaian anomaly open yang merupakan sensor VDD dari mesin yang digunakan. Lalu di sebelahnya kita menggunakan 2 buah fungsi PLC, yaitu ada fungsi diffu atau differential up, dan di bawahnya ada fungsi diffd atau differential down. Di sini fungsi differential up berfungsi untuk sebagai switch kontak relay saat terjadinya kondisi yang mengubah relay dari 0 menjadi 1. Contoh pemanfaatannya di dalam rangkaian tugas besar kali ini adalah mengcounter mobil yang terdeteksi oleh sensor di depan mesin. Saat sensor mendeteksi mobil yang sudah lama di depan sensor, maka dengan waktu yang sama, mesin akan berjalan secara otomatis. Lalu ada fungsi differential down yang merupakan kebalikan dari fungsi differential up,
yang berfungsi sebagai switch relay yang mengubah kondisi 1 menjadi 0. Di sini pemanfaatannya yaitu sebagai saat mesin cuci mobil yang bergerak otomatis sudah selesai mencuci mobil, maka secara otomatis akan membukakan pintu dari mesin untuk membuat agar mobil bisa keluar dari mesin. Lalu di bawahnya ada outputan berupa coil yang merupakan lem VDD atau lampu penanda dari mesin yang sudah selesai digunakan. Pada room yang keempat terdapat rangkaian normally open yang merupakan internal relay star terhubung dengan rangkaian parallel internal relay detect dan rangkaian motor bus yang merupakan fungsi normally open juga. Di sini di sebelahnya terdapat pengunci yang berupa rangkaian normally close yang merupakan internal relay finish yang terhubung dengan outputannya yaitu motor bus. Atau di sini saat mesin cuci mobil setelah selesai maka pengelapan mobil akan dilakukan di motor bus. Lalu di room yang kelima atau room yang terakhir merupakan rangkaian finishing yang di mana di dalamnya terdapat normally open yang merupakan internal relay finish terhubung dengan normally open yang merupakan lem finish. Lalu terdapat 2 buah rangkaian pengunci yang merupakan rangkaian normally close, yaitu push button stop dan juga push button start seperti di awal. Lalu di akhirnya diakhiri dengan outputan atau coil berupa lem finish yang merupakan penanda bahwa mesin telah selesai mengoperasikan kerjanya dari awal sampai akhir. Mungkin untuk simulasi lebih jelasnya dari mesin ini akan dijelaskan oleh Dea. Baiklah, setelah diagram laddernya selesai dirangkai, maka bisa langsung saja kita simulasikan. Di mana untuk yang pertama itu kita nyalakan push button start, maka internal relay-nya juga tentu akan aktif. Internal relay akan mengaktifkan buzzer. Saat buzzer telah menyala selama 4 detik, maka motor conveyor dan spray otomatis akan menyala. Setelah itu, kita hidupkan sensor pendeteksi mobil. Saat sensor mendeteksi adanya mobil yang masuk, maka lampu dan brush akan menyala. Dan setelah simulasi ini kita lakukan, dapat dilihat bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, simulasi telah selesai kita lakukan, kita stop saja. Dan untuk proses selanjutnya bisa dijelaskan oleh Haikal. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu untuk mendesain sistem pencuci mobil otomatis. Di sini yang pertama yaitu kita buat dulu tombol push button start dan stop dengan menggunakan fitur on atau off button. Untuk warna dan teks dapat diatur sesuai keinginan kita. Selanjutnya, untuk memasukkan icon mobil dan lainnya bisa menggunakan fitur bitmap. Untuk format gambar hanya bisa menggunakan format JPG atau JPEG saja. Selanjutnya, untuk tombol ready bisa digunakan fitur bitlamp. Pada fitur ini, kita dapat mengatur warna saat tombol hidup atau mati. Nah, untuk selanjutnya, yaitu pada icon conveyor juga menggunakan fitur bitlamp. Namun, pada pengaturan ini kita ganti shape-nya. Setelah selesai kita desain, kita setting tombol sesuai dengan address yang telah kita inginkan, ya bakal dijelaskan oleh Saudara Fikri. Oke, selanjutnya di sini akan ke simulasinya, di mana setelah kita melakukan desain pada tombol ini sudah kita konekkan dengan address yang sudah sama pada set programmer. Kita langsung saja mensimulasikannya. Nah, di sini sudah kita jalankan, di mana pada saat kita menekan tombol start, maka semua sistem akan keadaan ready, di mana mobil bergerak masuk ke dalam sistem, ke dalam
mesin pencuci. Nah, saat sudah masuk ke dalam mesin pencuci otomatisnya, kita hidupkan sensor. Nah, kemudian pada saat kita menekan sensornya, di sini kemudian mesin akan bekerja, di mana dia akan membersihkan mobil menggunakan sabun dan air. Nah, setelah selesai, kita tekan lagi tombol sensornya, maka mobil bertanda itu sudah selesai pada proses pencuciannya. Nah, setelah itu, setelah proses pencuciannya selesai, kita langsung menekan. Nah, setelah selesai dia ada indikator di finish. Di indikator finish ini dia menandakan bahwa mobil itu telah selesai, dan setelah itu kita bisa menekan tombol stop. Nah, setelah kita menekan tombol stop, maka di sini mesin dalam keadaan mati lagi dan tunggu perintah selanjutnya untuk dilakukan start lagi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari rekan-rekan saya. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya sistem pencucian mobil otomatis ini dapat menghemat tenaga manusia sehingga menjadi lebih efisien dan juga efektif. Dan dengan melakukan simulasi terlebih dahulu melalui CX Designer dan CX Programmer, maka akan memudahkan kita dalam menerapkannya pada dunia nyata. Harapannya, dengan adanya penjelasan sistem pencucian mobil otomatis ini, dengan menggunakan CX Programmer dan CX Designer, dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman semua, dan diharapkan ke depannya kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah sistem simulasi pencucian mobil yang nyata. Sekian dari kelompok 16, kami ucapkan terima kasih.